Salam Natal bagi para sahabat Alkitab. Damai sejahtera Allah kiranya memenuhi hati saudara-saudara di malam Natal ini. Kelahiran Yesus di Bethlehem menjadi berita yang sangat menggemparkan. Ada beberapa peristiwa di sekitarnya yang menghebohkan karena dianggap tidak biasa. Pertama, bahwa Yesus yang diutus Allah menjadi juru selamat dunia, lahir dalam sebuah keluarga yang diragukan statusnya. Sepasang pemuda yang baru bertunangan, Maria dan Yusuf, belum resmi sebagai suami istri. Mereka harus menerima kenyataan yang aneh menurut jalan pikiran manusia. Sebab itu Yusuf bergumul menerima Maria tunangannya yang sedang hamil. Bagaimana mungkin Maria hamil, pikir Yusuf? Walau sudah bertunangan, tapi kami belum pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri. Begitu pikiran Yusuf. Bukankah hal ini dapat mencemarkan nama Maria di muka umum? Namun dalam mimpi malaikat Tuhan mengoreksi jalan pikiran Yusuf dengan meyakinkan dia. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 20 dan 21. Yusuf terbangun dari tidurnya dan melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius 1 ayat 24 dan 25. Yusuf tetap memelihara kesucian hubungan pernikahan mereka. Namun, menerima kehendak Allah pada dirinya dan pada diri Maria. Wow, sebuah pengalaman yang luar biasa bagi kedua muda-mudi ini. Bagi Yusuf, juga bagi Maria. Sulit dipahami oleh akal manusia yang terbatas. Namun Yusuf dan Maria menerima keadaan ini dalam iman, bahwa Allah dapat menyatakan kehendaknya melalui cara yang tidak biasa, bahkan cara yang dianggap dunia memalukan. Cara Allah, jalan pikiran Allah tertuju hanya pada menyelamatkan manusia dari cengkeraman dosa. Sang bayi Bethlehem yang menjadi juru selamat manusia lahir ke dunia, hadir di tengah pergumulan manusia dan dunia ini agar dapat membebaskan kita manusia dan dunia ini dari belenggu dosa. Namun dia, Yesus, lahir bukan karena hubungan badan seorang laki-laki dan perempuan. Kehadirannya di dunia adalah karya Roh Kudus, kehendak Allah sendiri yang dinyatakan melalui Maria, tunangan Yusuf, yang kemudian menjadi istrinya. Kehebohan yang kedua berhubungan dengan munculnya bintang di sebelah timur yang menandai lahirnya seorang raja. Demikian keyakinan para Majusi dari timur. Mereka adalah ahli perbintangan di zamannya. Mereka menempuh perjalanan yang panjang untuk mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kata mereka dengan penuh keyakinan, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat 2. Tentu, sang raja yang baru lahir itu lahir di istana raja di Yerusalem yang saat itu menjadi pusat kekuasaan dan pusat agama di negeri orang Yahudi. Demikian pikir para Majusi itu. Pertanyaan mereka kepada penduduk Yerusalem amat mengagetkan. Herodes, penguasa yang ketika itu memerintah di sebuah wilayah kekuasaan Romawi, menjadi gusar. Ada raja yang lahir? Apakah sudah muncul sainganku yang baru?
Herodes lalu mengumpulkan para imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi dan menanyakan kebenaran berita ini. Tokoh-tokoh agama ini membenarkan. Kata mereka, betul di Bethlehem, di tanah Yehuda, sesuai nubuat Nabi Mika dalam Mika 5 ayat 1. Kota Bethlehem yang sering dipandang manusia kecil tidak punya pengaruh pada saat itu. Tapi justru di sanalah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Allah, umat Israel. Ayat 5 dan 6. Pemimpin yang menjadi gembala yang memelihara umatnya, bukan pemimpin yang memanfaatkan kuasanya dengan menekan rakyat. Jalan Allah amat berbeda dengan pikiran manusia. Justru yang dianggap kecil dan tidak penting, di sana lahir juru selamat dunia. Mesias yang memerintah tidak dengan kekerasan, tapi melalui jalan kebenaran dan damai yang digerakkan oleh kasih Allah yang tulus kepada manusia dan segenap ciptaannya. Hai kota mungil Bethlehem, demikianlah lirik lagu yang menyapa kota Bethlehem. Herodes tidak diam, tapi dengan hati yang berkobar-kobar ingin tahu lebih jauh berita yang mengagetkan ini. Berita yang dipandang mengancam kedudukannya sebagai penguasa. Dengan diam-diam tapi pasti, Herodes memanggil para majusi tersebut dan mulai menanyakan, bilakah bintang itu nampak? Herodes lalu memerintahkan mereka untuk pergi ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan kabarkanlah kepadaku setelah kamu menemukan anak itu, agar aku pun datang menyembah dia. Pertanyaan yang menarik, apakah sungguh motivasi Herodes ingin menyembah raja yang baru lahir itu? Ataukah justru merancang hal-hal yang membahayakan kehidupan sang bayi Bethlehem dan bayi-bayi yang lahir di daerah kekuasaannya? Orang Majus itu melanjutkan perjalanannya. Dan terasa aneh tapi nyata. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka dan berhenti di atas sebuah tempat yang juga menimbulkan tanda tanya di hati manusia. Mungkinkah seorang anak raja lahir di tempat yang demikian, yang layaknya seperti kandang hewan? Namun, hati para majusi dipenuhi sukacita. Mereka masuk dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Para cendekiawan, ahli perbintangan itu sujud menyembah bayi mungil itu. Mereka bahkan membuka tempat harta bendanya yang telah dipersiapkan dan mempersembahkannya sebagai persembahan yang sangat bernilai di zamannya. Emas, kemenyan, dan mur. Saudara, kepada kaum cendekiawan, tetapi juga kepada para gembala yang sederhana, yang sedang menjaga ternaknya pada waktu malam di padang Efrata. Mereka yang sering dianggap rendah dan mengalami tindakan diskriminatif, terutama dari majikannya, sama-sama melihat cahaya ilahi. Kemuliaan Tuhan yang bersinar meliputi mereka sebagai tanda kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Semoga saudara-saudara, cahaya ilahi itu juga bersinar di sekitar kita ketika kita menyambut Natal saat ini. Cahaya ilahi itu memungkinkan kita bersuka cita dimanapun dan dalam keadaan apapun kita berada. Entah di rumah bersama keluarga, atau ketika kita berpisah dari keluarga karena pekerjaan atau berbagai sebab, atau di tempat pengungsian sekalipun karena pelbagai bencana yang melanda hidup kita, ataupun di tempat di mana perayaan Natal dibatasi, baik karena ancaman pandemi COVID-19
atau di tengah suasana permusuhan, bahkan peperangan, maupun faktor-faktor lain yang menyebabkan kita atau saudara-saudara kita tidak dapat merayakan Natal dengan bebas. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, bahkan perasaan terkungkung sekalipun, tidak dapat menghalangi cahaya ilahi untuk menembusi hati manusia dan memberi rasa damai. Sebab untuk itulah Yesus hadir dalam kehidupan kita. Itulah kehebohan, kehebatan kasih Allah yang dapat kita alami dari hari ke hari, kapan dan di mana saja. Dan untuk karya Allah yang luar biasa itu, apakah yang dapat kita persembahkan kepada bayi Natal itu? Kecuali hati kita yang terbuka, menerima Dia, menyambut Dia menjadi tempat kediamannya, serta tekad kita untuk melanjutkan perjalanan iman kita mengikuti jalan Allah, kehendak Allah yang dituntun oleh bintang Betlehem. Ketika para Majusi bersiap untuk kembali ke negerinya, mereka diperingatkan melalui mimpinya supaya jangan kembali kepada Herodes, raja yang dikenal sangat kejam, yang dapat melakukan apa saja demi mempertahankan kekuasaannya. Rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini tak dapat dipatahkan oleh kerakusan Herodes akan kuasa atau hak-hak istimewa yang dinikmatinya karena kekuasaannya yang besar. Injil Matius menyaksikan tentang kepulangan orang Majus ke negerinya. Katanya, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat 12. Saudara-saudara, selama masa liburan Natal dan Tahun Baru ini, hampir semua alat transport seperti kereta api, pesawat, dan bis dipenuhi dengan penumpang yang hendak mudik ke kampung halamannya, maupun yang berlibur ke berbagai tempat wisata dalam dan luar negeri. Begitu banyak orang, pribadi atau bersama keluarga yang mengadakan perjalanan. Motivasinya beraneka. Ada yang sekadar berlibur atau mengunjungi keluarga, tapi ada juga yang secara khusus ingin merayakan Natal bersama keluarganya. Kita bisa asumsikan bahwa perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru ini mempunyai maksud yang baik, yakni mempererat tali silaturahmi dengan keluarga serta kerabat, tapi juga menikmati alam ciptaannya dengan harapan kita akan semakin menghargai ikatan persaudaraan, apapun latar belakang suku, budaya, dan agama dari saudara kita, dari orang tua kita, dari anak cucu kita. Atau kita semakin menghargai ciptaan Allah, sehingga semakin sadar untuk memperbaiki kerusakan bumi dan merawatnya dengan kasih, damai, dan pengharapan yang ditawarkan oleh Yesus kepada dunia ini, digerakkan oleh kasih Allah yang tidak mengenal batas. Tuhan itu penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9 dan 10. Jika ada jalan pikiran kita manusia yang cenderung hanya mengejar keuntungan bagi diri sendiri dan tidak segan menyingkirkan sesama, jika ada sikap kerakusan yang membiarkan sesama hidup melarat, sementara kita sibuk menumpuk harta untuk diri sendiri, jika ada jalan pikiran yang digerakkan oleh kerakusan untuk mengeksploitasi alam secara optimal demi mencapai keuntungan yang maksimal, serta berbagai sikap yang bertentangan dengan kehendak, bahkan menodai kasih Allah kepada semua ciptaannya. Saudara, di hari Natal ini, kita mesti berani membelokkan sikap hidup yang tidak berkenan kepada Allah, meluruskannya pada jalan Allah, terbuka mengikuti teladan orang Majus
yang kembali ke negerinya melalui jalan lain yang pasti diterangi oleh cahaya ilahi. Saudara-saudara yang kekasih, firman ilahi mampu membarui diri kita, mampu mentransformasi pikiran kita ke arah kehendak Allah. Ketika kita merayakan Natal Kristus, mari kita meluruskan jalan pikiran kita yang salah, yang terarah pada diri sendiri, dan berubah ke arah kasih-Nya yang tulus, yang mengasihi semua ciptaan tanpa membedakan. Sebagaimana firman Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 8. Atas nama pengurus serta keluarga besar Lembaga Alkitab Indonesia, saya mengucapkan selamat Natal. Selamat berjalan di jalan yang diterangi oleh firman Allah. Selamat melanjutkan kehidupan bersama Kristus, menyongsong masa depan yang baru, yang dipenuhi damai sejahteranya untuk semua. Salam Alkitab.